Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Seven Habits, yaitu tugas karakter pengantar pengantar karakter minat dan bakat. Jadi Seven Habits yang kedua itu begin with the end in mind. Definisinya, secara sederhana definisinya adalah memulai segala sesuatu, baik itu sebuah proyek, hari, atau bahkan kehidupan, dengan gambaran jelas mengenai hasil akhir ataupun tujuan yang diinginkan. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa semua hal diciptakan dua kali. Yang pertama, penciptaan mental, yaitu membuat gambaran, cetak biru atau rencana di dalam pikiran. Contohnya itu arsitek merancang rumah di atas kertas. Yang kedua itu penciptaan fisik, yaitu melaksanakan atau membangun apa yang telah dirancang. Contohnya itu tukang bangunan yang mendirikan rumah sesuai rancangan. Dengan kata lain, kita harus mendefinisikan tujuan akhir kita secara jelas sebelum kita mengambil tindakan. Ini memastikan bahwa setiap langkah dan aktivitas yang kita lakukan akan bergerak ke arah yang benar dan selaras dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Penerapan utama dari kebiasaan ini adalah dengan menciptakan pernyataan misi pribadi atau personal mission statement. Pernyataan ini berfungsi sebagai konstitusi pribadi kita yang menegaskan siapa kita dan apa yang kita inginkan, dan nilai-nilai apa yang menjadi panduan kita dalam menjalani hidup dan mengambil keputusan. Ini adalah kebiasaan yang membantu seseorang menjadi proaktif dan memastikan bahwa tangga keberhasilan yang sekarang kita panjat bersandar pada dinding yang tepat. Konsep begin with the end in mind atau mulai dengan akhir dalam pikiran adalah kebiasaan kedua dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif, atau The Seven Habits of Highly Effective People yang dipopulerkan oleh Dr. Stephen R. Covey. Secara fundamental, konsep ini berarti memulai segala sesuatu, baik itu proyek, tugas harian, maupun hidup secara keseluruhan, dengan gambaran hasil akhir atau tujuan yang sangat jelas di benak kita. Untuk mengaplikasikan konsep ini, kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, seperti apa hasil akhir yang kita inginkan? Apakah tindakan saya hari ini sejalan visi jangka yang panjang dan nilai-nilai saya? Dengan memiliki tujuan akhir yang terdefinisi dengan jelas, setiap langkah, keputusan, dan aktivitas harian kita menjadi lebih terarah, fokus, dan efektif menuju destinasi yang benar-benar kita inginkan. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa semua hal diciptakan dua kali, yaitu penciptaan mental atau yang pertama membuat gambaran cetak biru atau rencana dalam pikiran. Yang kedua itu penciptaan fisik, yaitu melaksanakan semua apa yang telah dirancang. Dengan kata lain, kita harus mendefinisikan tujuan akhir kita secara jelas sebelum kita mengambil tindakan. Ini memastikan bahwa setiap langkah dan aktivitas yang kita lakukan akan bergerak ke arah yang benar dan selaras dengan apa yang benar-benar penting bagi kita. Manfaatnya, secara sederhana, begin with the end in mind adalah memastikan tangga yang kita panjat bersandar pada dinding yang tepat. Kita bekerja keras, tetapi kita memastikan kerja keras itu membawa kita ke tempat yang benar-benar kita inginkan. Manfaat utamanya, yang pertama itu fokus dan prioritas yang jelas, seperti kita tidak akan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting atau mendesak, tetapi tidak relevan dengan tujuan akhir kita. Yang kedua, kita mampu memilah mana aktivitas yang benar-benar mendukung visi dan misi hidup kita. Manfaat yang kedua yaitu efektivitas tinggi, seperti setiap usaha, tindakan, dan keputusan kita menjadi lebih terarah karena semuanya didasarkan pada tujuan akhir yang ingin dicapai. Ini memastikan bahwa upaya yang kita lakukan menghasilkan dampak maksimal dan bukan sekedar kesibukan. Manfaat yang ketiga itu seperti motivasi berkelanjutan, yaitu ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, kita akan selalu teringat pada gambaran akhir yang ingin kita wujudkan. Tujuan yang jelas berfungsi sebagai kekuatan pendorong membantu kita melewati masa-masa sulit. Yang keempat, yaitu penciptaan dua kali atau mental dan fisik. Kebiasaan ini menekankan bahwa segala sesuatu diciptakan dua kali. Yang pertama secara mental atau rencana visi atau blueprint. Yang kedua itu secara fisik atau pelaksanaan. Dengan menciptakan mental terlebih dahulu,
kita memastikan ciptaan fisik atau tindakan akan sesuai dengan yang diinginkan seperti arsitek yang membuat danau sebelum membangun rumah. Yang kelima, menetapkan standar keberhasilan, seperti kita mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan sukses bagi diri kita sendiri, bukan berdasarkan pandangan orang lain. Hal ini membantu kita menjadi pemimpin bagi hidup kita sendiri dan mengamankan masa depan yang kita impikan. Cara menstimulasikan. Prinsip begin with the end in mind, yaitu atau mulai dari tujuan akhir dalam pikiran adalah kebiasaan kedua dari The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Prinsip ini berfokus pada penciptaan mental, visi, dan rencana sebelum penciptaan fisik atau tindakan. Ibaratnya adalah kita membuat blueprint rumah sebelum benar-benar membangunnya. Ada beberapa cara utama untuk menstimulasikan atau melatih prinsip dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama itu tentukan visi atau misi hidup kita sendiri. Ini adalah stimulasi yang paling mendasar. Kita perlu mendefinisikan apa yang penting bagi kita dan apa yang ingin kita capai di akhir hidup kita. Seperti tulis pernyataan misi pribadi, yaitu tuliskan dengan jelas nilai-nilai apa yang kita junjung dan apa kontribusi yang kita inginkan akan berikan kepada dunia, keluarga, dan komunitas. Pernyataan ini akan menjadi cetak biru dan kompas moral pribadi kita. Yang kedua itu visualisasi pemakaman kita atau latihan Covey. Bayangkan hari pemakaman kita. Siapa yang hadir? Apa yang akan mereka katakan tentang kita sebagai pasangan, orang tua, teman, ataupun rekan kerja? Visi ini membantu kita menentukan warisan apa yang ingin kita tinggalkan dan bagaimana kita harus hidup saat ini. Cara menstimulasikan yang kedua yaitu definisikan tujuan akhir untuk setiap proyek atau tugas. Terapkan prinsip ini pada skala lebih kecil, yaitu pada setiap tugas atau proyek yang kita mulai. Seperti jelaskan hasil akhir. Sebelum kita memulai, tanyakan pada diri sendiri, apa posisi yang saya anggap sebagai kesuksesan dalam tugas ini. Contohnya, daripada hanya menulis laporan, buatlah menyelesaikan laporan 10 halaman yang sesuai dengan atasan tanpa revisi besar dan mempresentasikannya pada hari Jumat. Yang ketiga, gunakan alat perencanaan yang berorientasi pada tujuan. Integrasikan prinsip ini ke dalam sistem perencanaan dan manajemen waktu kita, yaitu tetapkan jangka panjang 1 atau 5 atau sampai 10 tahun. Yaitu tuliskan tujuan besar kita seperti karir, keuangan, kesehatan, keluarga, dan tinjau secara berkala. Yang kedua itu hubungan aktivitas harian dengan visi. Setiap pagi lihat daftar tugas kita, tanyakan apakah tugas ini selaras dengan pernyataan misi atau tujuan yang panjang saya miliki. Jika tidak, pertimbangkan untuk menghapusnya untuk mendelegasikannya. Yang keempat itu latih fokus dan kesadaran. Prinsip ini membentuk kita untuk bersikap positif, bukan reaktif. Hentikan kesibukan yang sia-sia. Sadari saat kita terjebak dalam pekerjaan mendesak tetapi tidak penting. Prinsip ini akan mengingatkan kita untuk selalu kembali ke tujuan yang ditentukan. Yang selanjutnya, jadikan tujuan sebagai filter keputusan. Ketika dihadapkan pada dua pilihan, misalnya mengambil proyek baru atau menolak tawaran, gunakan tujuan akhir atau misi hidup kita sebagai filter. Pilihlah mana yang akan membawa kita lebih dekat ke end kita sendiri. Dengan secara konsisten mempraktikkan langkah-langkah ini, kita melatih diri untuk tidak hanya sibuk tetapi untuk bekerja secara efektif dan bertujuan. Contoh perilaku dan aplikasi. Contoh perilaku begin with the end in mind di lingkungan Polri. Yang pertama itu dalam penyelidikan kasus. Hasil akhir yang dituju, tegaknya keadilan, kasus tuntas dengan bukti kuat dan pelaku dihukum sesuai hukum. Perilakunya itu perencanaan bukti. Penyidik sejak awal menyusun kerangka kasus dan jenis bukti yang diperlukan seperti visum, keterangan saksi atau alat bukti elektronik untuk memastikan kasus tidak terbantahkan di pengadilan. Yang kedua, pemetaan risiko. Sebelum interogasi, penyidik sudah memikirkan semua kemungkinan alibi tersangka dan menyiapkan strategi pertanyaan untuk menutup celah tersebut. Yang ketiga itu integritas proses. Selalu memastikan prosedur penanganan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai SOP dan hukum agar hasilnya sah di mata hukum atau tidak dibatalkan karena cacat prosedur. Yang kedua, dalam penugasan, pengamanan, atau pengendalian massa. Hasil akhir yang dituju adalah situasi aman terkendali, tidak ada korban jiwa, dan citra Polri sebagai pilihan masyarakat agar terjaga. Contoh perilakunya seperti penentuan skala prioritas.
Perwira lapangan sebelum bertindak menetapkan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas utama, the end, the end in mind, sehingga penggunaan kekuatan diukur dan dipertimbangkan secara matang. Yang kedua, skenario matang, yaitu menyusun rencana kontingensi secara detail, termasuk jalur evakuasi, penempatan tim medis, dan langkah-langkah deeskalasi sebelum masa datang. Yang ketiga, dalam pengembangan karir pribadi. Hasil akhir yang dituju adalah menjadi perwira yang kompeten, berintegritas, dan dihormati, yang mencapai posisi strategis, misalnya menjadi kapolres atau kepala satuan. Perilakunya, penyusunan yang pertama, penyusunan rencana jangka panjang. Anggota Polri sejak awal karir sudah menetapkan posisi atau bidang kalian yang ingin dicapai dalam 10-20 tahun. Yang kedua, investasi diri secara aktif mencari pelatihan melanjutkan pendidikan seperti S2 atau S3 dan mengambil tugas di bidang yang relevan untuk membangun profil yang dibutuhkan guna mencapai posisi akhir tersebut. Yang ketiga menjaga integritas, yaitu selalu bertindak jujur dan profesional karena tahu bahwa reputasi baik atau hasil akhir adalah kunci untuk dipercaya memegang jabatan tinggi. Dalam pelayanan masyarakat atau SKCK, hasil yang dituju adalah masyarakat merasa terlayani dengan cepat, mudah, dan puas sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Perilakunya, petugas mendesain alur pelayanan pengurusan SKCK yang ramah dan efisien sejak langkah pertama hingga penyerahan dokumennya, menghilangkan birokrasi yang tidak perlu. Standar pelayanannya yaitu menetapkan standar waktu penyelesaian jelas dan mentaati agar harapan masyarakat terpenuhi. Prinsip begin with the end in mind adalah konteks Polri adalah tentang menjadi proaktif dan bertujuan dalam sikap tindakan, selalu mengaitkan upaya yang dilakukan saat ini dengan visi yang benar. Polri yang profesional, modern, dan terpercaya atau promometer sebagai tujuan akhir organisasi. Ya, kurang lebih itu sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.